Lapor ketua, perjuangan di Malaysia tidak sia-sia. Kalau kita bicara tentang permainan bagus, semangat juang tinggi, dan mental juara, rasanya apa yang ditampilkan oleh Maung Bandung di laga lawan Selangor benar-benar menggambarkan itu semua. Karena gua agak habis pikir lagi. Ketika gua nonton laga Persib lawan Selangor, bener-bener speechless. Ternyata remontada jadi kata yang beneran bisa diwujudkan oleh tim yang mau terus bekerja keras, disiplin, fokus, dan punya mental juara yang kuat. Sehingga kemenangan di situasi yang sulit, di laga away, di tengah tekanan dari tim tuan rumah, walaupun kelihatannya mustahil, tapi bisa tetap didapatkan sama Persib Bandung. Dan seperti biasa, di balik kemenangan yang luar biasa pasti gak lepas dari yang namanya kekurangan. Apalagi di laga Persib lawan Selangor ini, gua rasa banyak kekurangan yang harusnya bisa dibenahi supaya gak terjadi lagi di laga-laga berikutnya. Kekurangan apa aja? Semuanya kita bahas di sini. Karena sekarang kita bakal mengulas laga antara Persib Bandung versus Selangor, mulai dari jalannya laga, apa kekurangannya, dan apa kelebihannya. Kita bahas ini supaya jadi bahan evaluasi, yang harapannya tentu supaya Persib bisa lebih baik lagi di laga berikutnya. Oke, kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Ya, seperti yang kita tahu, kalau Persib di lanjutan matchday keempat AFC Champions League tuh baru aja menang dramatis atas Selangor. Yang tadinya Persib di babak pertama ketinggalan 2-0, tapi di babak kedua, bahkan di menit akhir pertandingan, secara dramatis Persib bisa balikin keadaan jadi 2-3. Untuk 2 gol dari Selangor dicetak di babak pertama semua. Gol pertama dicetak di menit ketiga lewat striker Grigor Moraes. Dan gol kedua merupakan own goal dari Patricio Matricardi di menit ke-17. Sebenarnya untuk 2 gol dari Selangor ini, apalagi gol kedua, bener-bener gol yang gak perlu banget. Karena skema golnya kurang lebih sama persis, cuma beda posisinya aja. Dan proses gol ini sebenarnya bukan yang spesial banget. Ini terjadi murni karena kelengahan, kurangnya koordinasi, dan mungkin gara-gara pemain bertahan Persib yang masih kurang panas. Karena gak disangka-sangka, ternyata Selangor di awal pertandingan bisa melakukan tekanan yang semasif itu. Sedangkan untuk 3 gol dari Persib Bandung, semuanya dicetak di babak kedua. Mulai dari Andrew Yung yang cetak gol cepat di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-48. Terus gol penyama kedudukannya dicetak oleh Adam Alis di menit ke-82. Dan gol ketiga yang dicetak lagi sama Adam Alis di penghujung pertandingan. Di menit 90+7 yang memanfaatkan kesalahan clearance dari kiper Selangor FC. Kalau kita bicara permainan, di babak pertama kita gak lihat Persib yang sebenarnya. Kita gak lihat permainan cantik Persib, kita gak lihat soliditas skuad Persib, bahkan kita gak lihat ketangguhan pertahanan Persib yang selama ini jadi kunci buat mereka bisa sapu bersih dan clean sheet di 5 laga terakhir. Jadi di babak pertama itu para pemain cenderung kesulitan mengorganisasi permainan, baik itu ketika bertahan maupun ketika menyerang, apalagi lini pertahanan. Absennya Federico Barba bener-bener kerasa banget. Lini pertahanan jadi terlalu rapuh dan kelihatan banget kurang koordinasi. Duet Julio Cesar dan Patricio Matricardi emang gak sekuat kalau salah satunya dipasang Federico Barba. Karena dengan 2 gol cepat Selangor di awal babak pertama, itu kayak mengingatkan kita sama pertahanan Persib di awal musim. Pas Federico Barba belum direkrut. Di situ organisasinya emang bener-bener kacau banget. Pada dasarnya secara skill individu, baik itu Julio Cesar maupun Pato, sama-sama punya kualitas yang baik. Mereka kuat banget dalam bertahan, cuman ya itu tadi, koordinasinya yang kurang. Gak jarang mereka sering kebingungan ketika menghadapi serangan-serangan pemain Selangor. Khususnya ketika ada pergerakan individu yang menusuk, itu kelihatan banget kakunya. Sedangkan untuk lini tengah, di babak pertama juga mereka gak berjalan dengan baik. Duet antara Mark Klok, Lucho, dan Tom Haye sama sekali gak menciptakan harmonisasi yang cair di lini tengah. Di babak pertama, Klok dan Lucho yang main agak ke belakang di nomor 6 dan 8, tapi mereka berdua seolah kurang menjadi penghubung yang baik untuk mengalirkan bola ke depan.
Dan Tom Haye yang main di nomor 10 juga kurang maksimal, karena di situ dia justru lebih banyak ngelakuin pressing, duel fisik, yang itu bukan keunggulan utama dari Haye, sehingga kreativitas lini tengah di babak pertama itu sama sekali kurang kelihatan. Jadi di babak pertama itu, Persib udah mendominasi, udah banyak ngelakuin serangan. Tapi seolah serangannya itu jadi kurang efektif dan kurang mengancam karena kurangnya organisasi yang baik dalam membangun serangan tersebut. Dan entah apa yang diomongin sama Boyan Hodak di locker room pas jeda babak pertama itu, tapi gue yakin semua pemain pasti kena semprot. Pasti ada momen yang dilakuin sama Boyan Hodak yang itu emang bisa ngerubah sistem dan gaya main para pemainnya. Karena kalau kita lihat di babak kedua, perbedaannya cukup drastis. Dominasi dan permainan dari Persib di babak kedua itu benar-benar solid, cantik, dan efektif. Kayak lini pertahanan yang tadinya rapuh dan gampang ditembus, tapi di babak kedua ada improvisasi yang signifikan dari Julio Cesar dan Pato. Mereka sama sekali gak ngebiarin para pemain depan Selangor buat bisa bebas bergerak. Bahkan sering banget mereka ngelakuin early clearance yang rapi dan efektif, sehingga di babak kedua ini intensitas serangan dari Selangor benar-benar lemah banget. Terus buat lini tengah, perubahan posisi antara Tom Haye yang digeser ke belakang dan Lucho yang dipasang di nomor 10 itu lebih efektif karena Haye bisa lebih leluasa buat pakai kreativitasnya. Dia lebih leluasa dan enak buat ngatur jalannya pertandingan, dan Lucho juga lebih enak karena dia bisa menggunakan eksplosivitasnya dengan efektif di posisi nomor 10. Makanya di babak kedua ini Persib bisa ngegempur Selangor abis-abisan kan, dan serangan yang dibangun pun sangat efektif. Banyak banget peluang emas yang Persib dapatkan. Gak ada yang salah sama permainan Persib di babak kedua, yang salah itu cuma kiper Selangor yang di laga ini emang terlalu on fire. Coba kalau kipernya nggak sebagus itu, pasti Persib udah bisa cetak gol lebih banyak, 4 atau 5 gol itu sangat mungkin. Dan cerdasnya Boyan Hodak, dia bisa ngelakuin pergantian yang efektif. Saat Persib lagi butuh gol, butuh serangan yang intens, dia masukin pemain yang punya eksplosivitas tinggi buat menaikkan intensitas serangan, dan masukin pemain yang kreatif buat ngasih warna serangan. Pertama, masuknya Robby Darwish, yang walaupun secara skill gak lebih baik dari Putros, tapi Robby ini punya gaya main yang lebih ngotot dan kemampuan spesial lemparan ke dalamnya. Terus Beckham Putra, nah dia juga selalu ngasih pembeda dan warna ketika masuk di babak kedua, karena pergerakan Beckham yang sangat efektif dan bisa menghidupkan area wing, baik itu dengan skill individunya yang licin maupun dengan kemampuan crossingnya yang manja. Yang hal itu berdampak pada kreativitas dan efektivitas serangan Persib yang jadi lebih hidup. Terus yang paling hebat dan yang harus kita kasih shoutout lebih adalah Adam Malis. Dia di 2 laga terakhir lawan Selangor selalu jadi pahlawan kemenangan buat Persib Bandung. Di sini dia main di posisi nomor 10 dan dia sukses ngasih tekanan yang efektif bareng Ramon Tangke di lini depan. Karena Boyan Hodak juga emang ngasih perintah buat Adam Malis ngelakuin pressing. Dan spesialnya Adam Malis, dia emang punya kemampuan yang bagus buat ngelakuin itu. Gol penyama kedudukan dicetak oleh Adam Malis lewat serangan balik cepat yang diinisiasi sama Mark Locke, dikasih ke Adam Malis, dan Adam Malis gak banyak olah bola. Dia cuma tendang menyusur tanah ke arah gawang, itu udah cukup banget buat menaklukkan overpowernya kiper Selangor. Dan gol kedua, gol kemenangan yang di menit akhir itu, walaupun dalam tanda kutip ini adalah gol hadiah karena kesalahan clearance dari kiper Selangor, tapi justru yang bikin kiper Selangor ngelakuin kesalahan fatal itu adalah pergerakan dan pressing tinggi yang dilakuin sama Adam Malis. Kalau Adam Malis gak inisiatif ngelakuin pressing kayak gitu, gak bakal kiper Selangor bisa ngelakuin kesalahan. Bahkan tendangan yang dilakuin sama Adam Malis itu kan spontan. Dia nggak kontrol dulu, gak lihat dulu ke arah gawang, tapi bisa langsung ngarahin bola ke arah yang tepat. Artinya bisa disimpulkan bahwa Adam Malis di laga ini benar-benar jadi man of the match yang layak. Karena dia bisa menjalankan taktik dari Boyan Hodak dengan baik dan bisa memanfaatkan 2 peluang yang dia dapatkan dengan sangat efektif. Jadi itu, hasil 3-2 emang benar-benar layak banget buat Persib Bandung. Kerja keras, fokus, disiplin, dan mental juara itu jadi kunci yang paling utama. Dan atas kemenangan ini artinya Persib sekarang mengoleksi 10 poin hasil dari 3 kali menang dan 1 kali imbang, yang bikin mereka tetap ada di puncak klasemen grup G. Diikuti oleh Bangkok United dengan 9 poin, Lion City Sailors 4 poin, dan terakhir Selangor dengan 0 poin. Artinya kalau untuk Selangor, mereka udah pasti gugur dari AFC Champions League 2 ini. Sedangkan buat Persib, mereka sekarang cuma butuh tambahan 1 poin lagi buat memastikan 1 tempat untuk lolos ke babak 16 besar. Lawannya tinggal Lion City Sailors yang main away di tanggal 26 November dan Bangkok United di tanggal 10 Desember yang main home di GBLA. Harusnya sih dengan kondisi sekarang, dengan performa Persib yang gak terkalahkan, gak ada tekanan berarti di skuad Persib, gak ada beban berlebih, gue yakin dengan kondisi tersebut, pasti 100% Persib bisa lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Jadi menurut kalian gimana? Apakah sekarang udah saatnya telepon Al Nassr dan Cristiano Ronaldo biar mereka siap-siap ketemu Persib di final?
Tapi coba deh, menurut kalian apa kelebihan yang harus dipertahankan dan apa kekurangan yang harus diperbaiki sama Persib dari laga ini? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!